Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku, pengguna penyalahguna obat semakin banyak. Barusan Nabi pendekatan terhadap orang yang menyalahgunakan obat dan tertangkap oleh razia. Yang jadi permasalahan adalah ketika diingatkan oleh orang tua melawan, malah tidak mengakui suka melakukan, padahal dia adalah pengguna obat, dari mabok, obat, ganja dan seterusnya. Direhab enggak mau, diingatkan orang tua pun tidak mau, malah melawan, tidak mengakui. Kalau sudah tertangkap baru merengek-rengek. Sudah tertangkap baru merengek-rengek. Baru merapat ke keajengan ke Ustadz. Jadi sepertinya ke Ustadznya seperti blambir ya. Pemadam kebakaran. Ya, ada masalah datang ke Ustadz begitu. Seperti ke blambir. Ya. Butuh pemadam kebakaran. Jadinya jangan menganggap ke Ustadz itu seperti blambir ketika butuh aja. Nah, bagaimana supaya tidak seperti itu? Orang tuanya jadi contoh ya. Bukan hanya dekat ke ajengan itu ketika butuh mau riungan, butuh dekat ke ajengan. Padahal bukan ke ajengannya. Mau dekat ke ajengan terus adalah dekat ke masjid, seharusnya seperti itu. Dia mah butuh we mungkin. Naon bedana jeung kauruannya. Seperti yang kebakaran. Nah, yang kedua, ketika tertangkap oleh petugas, baik oleh BNN ataupun oleh Polres, merengek-rengek, nangis. Ini kan makan buah si malakama yang namanya petugas. Dilanjutkan dengan hukum, ngomongnya gimana orang tua? Tidak bijaksana, gitu. Padahal kalau dijalankan hukum benar itu. Tapi malah jadi disalahkan, tidak bijaksana. Ditolong karena merengek-rengek. Setelah ditolong malah ngomel, ya macam-macam. Mana benarnya petugas? Mana benarnya Ustadz diingatkan jauhi narkoba, hati-hati Bu, hati-hati Pak. Ya, anak-anak sekarang makin merajalela terhadap penyalahgunaan obat-obatan. Jawabnya, alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya mah soleh, ada terus di rumah. Seperti itu. Ya Allah. Ketika terjadi, ya seperti itu. Kalau Ustadz menganggap blambir, petugas menegakkan aturan hukum menganggap salah, ya, tidak ada kemanusiaan dan lain macam-macam. Ditolong juga salah. Ngomong lagi setelah ditolong itu. Kira-kira siapa yang benarnya? Ya Allah, inilah yang terjadi di zaman sekarang. Jadi hati-hati, nolong pun bisa jadi berbuat salah. Tidak ditolong pun merupakan satu kewajiban. Apa yang harus disikapi? Jadilah kalian nih, ketika jadi seorang bapak nanti, atau sekarang kan udah banyak yang jadi bapak-bapak nih, punya anak. Jadi jangan menganggap baik itu, salah itu kepada anak di rumah. Dengan siapa gaulnya itu? Coba kalau anak rajin ke masjid, ya paling tidak ada ruh masjid. Insya Allah di masjid ada malaikat. Gaulnya dengan tukang maboknya, bagaimana? Bombalannya setan, maka pantas
Kalau akhirnya melawan terhadap orang tua. Nah, anakku, seperti kalian kesini ya mengaku sehat, saya mah sehat, buat apa direhab? Seperti itu. Itulah yang susah sembuh karena mengaku sehat. Makanya dari sekarang yang penyalahguna obat, yang sakit, sikapi dengan bijak. Dari sekarang manfaatkan waktu, bahwa kesempatan ketika di dunia menghadapi permasalahan, cepat muhasabah. Itu bagian daripada apa-apa yang terjadi yang harus diperbaiki oleh diri selaku ibu dan bapak, termasuk oleh anak pelaku penyalahguna narkotika atau yang sudah ODGJ ya, yang 30% ODGJ buat daripada narkoba, segera bertobat kembali ke jalan Allah. Jangan salahkan orang lain, terus memperbaiki diri, jadi contoh seorang ibu, jadi contoh seorang bapak. Insya Allah mudah-mudahan ketika telah jadi contoh, anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.